Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3581 Aku akan memerasmu hingga kering. Dini hari berikutnya, Seng Busi datang memanggil Dev untuk berangkat. Seng Jiahui tersipu dan lari keluar kamar Dev. Melihat penampilan putrinya, Seng Busi tertawa. Dev sangat baik kepada keluarga Seng, dan Seng Busi tidak punya imbalan apapun kecuali membiarkan putrinya menemani Dev. Terlebih lagi, dia juga dapat melihat bahwa Seng Jiahui juga menyukai Dev. Jadi apa yang terjadi tadi malam semua disebabkan oleh Seng Busi yang meminta Seng Jiahui melakukan ini. Dev mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar ruangan, merasa sedikit malu ketika dia benar-benar dalam kondisi prima. Tuan Dev, saya ingin tahu apakah gadis kecil itu melayani Anda dengan baik tadi malam? Seng Busi melangkah maju dan bertanya dengan suara rendah. Ketika Dev mendengar ini, dia tahu bahwa Seng Jiahui diutus oleh Seng Busi, jadi dia menghela nafas pelan dan berkata, Tuan Seng, saya dapat memahami suasana hati Anda, tetapi saya sedang mengembara dan tidak dapat memberikan jaminan apapun kepada Nona Seng. Mungkin sekali di sana tidak ada kemungkinan untuk bertemu lagi setelah kita mengucapkan selamat tinggal. Dev sangat tidak berdaya, sama seperti dua saudara perempuan Ji Meiling dan Ji Meiyan dari keluarga Ji. Meskipun mereka sudah menikah dan telah melakukan segalanya, Dev tidak tahu apakah mereka akan bertemu lagi, mungkin. Saat itu, Dev juga terpaksa berhubungan seks dengan saudara perempuan keluarga Ji karena jari abadi nenek moyang keluarga Ji. Tuan Dev, jangan stres. Merupakan berkah darinya bahwa putri saya dapat disayangi oleh Tuan Dev. Sekalipun kita tidak pernah bertemu lagi, saya yakin putri saya akan selalu mengingat malam ini. Jika dia bisa hamil dan melahirkan seorang anak, memiliki seorang putra dan putri adalah berkah terbesar bagi keluarga Seng saya. Dengan kemampuan Tuan Dev, anak-anak di masa depan pasti bisa melakukan hal yang sama. Seng Busi sama sekali tidak peduli apakah Dev bisa menikah dengan Seng Jiahui, tidak masalah meskipun mereka tidak bertemu. Dia bahkan ingin Seng Jiahui mengandung anak Dev. Jika anak itu tetap tinggal di keluarga Seng, mungkin bisa mengubah nasib keluarga Seng. Setelah mendengar perkataan Seng Busi, Dev tertegun sejenak. Sebuah kata tiba-tiba terlintas di benaknya. Kuda jantan. Dev tidak tahu bagaimana menjawab Seng Busi. Aku bahkan tidak tahu apakah aku harus senang atau marah. Puan, bisakah kita berangkat sekarang? Huo Feng datang saat ini sambil memegang binatang badak, dan Bai Qian juga mengikuti. Oke, ayo pergi. Dev mengangguk. Setelah berjalan keluar dari Fan Cheng, Huo Feng meletakkan makhluk roh itu. Setelah membisikkan beberapa kata di telinga makhluk roh itu mulai berlari dengan liar. Dev dan yang lainnya mengejar binatang badak itu dari belakang. Di lereng bukit tidak jauh dari sana, Seng Jiahui menatap kosong ke arah Dev tidak jauh dari sana. Melihat punggung Dev, emosiku campur aduk. Dia sangat bahagia tadi malam. Namun dia tahu bahwa kebahagiaan seperti ini mungkin tidak akan pernah datang lagi di masa depan. Dev, kamu sangat bahagia tadi malam. Jika aku tidak terlalu lelah dan tidur lebih awal, aku akan memerasmu hingga kering. Bai Qian mendekati Dev dan berkata dengan ekspresi lucu. Dev terdiam saat melihat Bai Qian seperti itu, sudah lama sekali, dan Bai Qian masih mengganggunya. Tapi Dev juga tahu di dalam hatinya bahwa kesepakatan awal antara dia dan Bai Qian perlahan berubah. Bai Qian memiliki perasaan padanya, dan sepertinya dia juga memiliki perasaan terhadap Bai Qian. Sekarang Bai Qian mungkin bisa mengorbankan hidupnya untuk dirinya sendiri tanpa ragu-ragu. Perubahan emosional inilah yang membuat Dev membiarkan Bai Qian mengikutinya. Melihat Dev terdiam, Bai Qian berbisik lagi, wanita tertua dari keluarga Seng diam-diam melihatmu. Dia pasti sangat bahagia tadi malam sehingga dia tidak tega meninggalkanmu. Setelah Dev mendengar ini, dia segera menoleh ke belakang dan menemukan Seng Jiahui di lereng bukit tidak jauh dari sana, menatap mereka dari dekat. Mengapa kamu tidak pergi dan mengucapkan selamat tinggal pada gadis kecil itu? Bai Qian bertanya. Tidak perlu, kita hanya orang yang lewat dalam hidup. Setelah Dev selesai berbicara, dia mempercepat. Bab 3582 Keraguan. Beberapa jam kemudian, Dev dan yang lainnya tiba di sebuah bukit. Di bawah perbukitan terdapat gugusan rumah yang terlihat berantakan,
namun jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa rumah tersebut sebenarnya dibangun sesuai dengan 5 elemen dan bagua. Dan rumah-rumah ini berbentuk lingkaran, dan di tengah lingkaran tersebut terdapat sebuah bangunan. Disinilah 5 sekte besar mengadakan pertemuan kolektif. Tuan Dev, disinilah letak 5 sekte besar. 5 sekte besar tersebut adalah Sekte Tianchen, Sekte Tianhai, Sekte Tianluo, Sekte Tianyu, dan Sekte Tianyang. Di antara mereka, pemimpin Sekte Tianluo, Luo, dianggap sebagai kepala dari 5 sekte besar, dan pemimpin Sekte Tianhai, Haidafu, adalah yang paling kejam di antara 5 sekte besar. 5 sekte besar ini dulunya memiliki satu nenek moyang, namun kemudian berkembang perlahan dan menjadi 5 sekte besar. Namun, 5 sekte besar selalu bekerja sama. Tidak ada perbedaan antara mengikuti satu sekte. Jika apa yang terjadi di lembah roh darah benar-benar kesalahan dari 5 sekte besar, saya harap Tuan Dev tidak impulsif. Jika tidak, kita mungkin tidak bisa keluar dari 5 sekte besar. Seng Busi mengikuti Dev dan memperkenalkan 5 sekte utama. Oke, Dev mengangguk. Dev sendiri tahu bahwa masih mustahil bagi mereka untuk bersaing dengan 5 sekte besar. Melihat Dev setuju, Seng Busi membawa Dev dan yang lainnya menuruni bukit yang tinggi dan berjalan menuju 5 sekte besar. 5 sekte besar semuanya terselubung dalam formasi, dan ada tidaknya perisai energi dapat dilihat dengan mata telanjang. Di sisi formasi, hanya ada satu pintu masuk ke pembangkit tenaga listrik sekte tersebut. Hanya saja pintu masuk ini dijaga oleh puluhan murid sekte. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke dalam batas 5 sekte utama kita? Seorang penjaga berteriak keras. Tanah terpencil ini diambil alih oleh 5 sekte besar. Setelah sekte didirikan, itu menjadi wilayah pribadi, dan yang lain tidak boleh masuk tanpa izin. Terlebih lagi, 5 sekte besar dianggap sangat kuat di bidang ini, jadi tidak ada yang mau memprovokasi mereka. Rekan Tao, saya Seng Busi dari keluarga Seng di Fancheng. Mohon informasikan kepada Master Sekte Luo. Seng Busi bergegas maju, mengeluarkan sekantong koin roh, dan menyerahkannya ke tangan penjaga. Ketika dia melihat koin roh, penjaga itu segera tersenyum, jadi dia menyimpan koin roh itu, mengangguk dan berkata, ternyata itu adalah tuan dari keluarga Seng, mohon tunggu sebentar, saya akan melapor ke Tuan Luokan. Jauh. Ketika Dev melihat pemandangan ini, dia tidak menyangka bahwa dunia surga dan manusia tidak dapat menghindari dunia sekuler, dan dia harus membuat penjaga gerbang bahagia, jika tidak, dia tidak akan bisa masuk melalui gerbang. Pada saat ini, di aula 5 sekte besar, beberapa pemimpin sekte sedang mendiskusikan urusan 5 pria terkemuka. Apakah Dev itu masih terbang? Aku sudah berhari-hari tidak menemukannya. Jika saya menemukannya, saya akan menjadi orang pertama yang mengupas kulitnya dan menjepitnya, serta berani menyerang 5 sekte besar kita. Haidafu berteriak dengan wajah dingin. Master Sekte Yang, apakah Anda sudah merekrut 3 penguasa dan 4 raja klan binatang? Master Sekte Luo memandang seorang pria parubaya yang mengenakan penutup mata. Orang ini adalah pemimpin Sekte Tianyang. Tidak, orang-orang ini sangat tangguh dan menolak untuk mengakui bahwa mereka membantu Dev membunuh 5 orang luar biasa kita. Pemimpin sekte yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Sekte Master Luo sedikit mengernyit dan ekspresinya menjadi serius. Katakan padaku, mungkinkah Dev tidak membunuh 5 putra kita yang luar biasa, dan 3 kaisar serta 4 raja tidak membantu? Kata Master Sekte Luo, bagaimana mungkin? Kami melihat dengan mata kepala sendiri bahwa tas penyimpanan 5 pahlawan jatuh dari tubuh Dev. Haidafu berkata, terkadang apa yang Anda lihat dengan mata kepala sendiri mungkin tidak benar. Saat ini, bukan berarti tidak ada penyamaran. Kita harus berhati-hati agar tidak dimanfaatkan. Baru-baru ini, saya menemukan bahwa Gunung Iblis Surgawi juga tidak damai. Lembah roh darah dibantai belum lama ini. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah memikirkannya selama beberapa hari terakhir, pemimpin Sekte Luo mulai meragukan apa yang dikatakan Qi Pei Jia. Bab 3583 situasinya tegang. Laporan. Saat ini, penjaga itu berlari masuk. Master Sekte Luo, Seng Busi dari keluarga Seng di Fancheng, sedang menunggu di pintu, meminta untuk bertemu dengan pemimpin sekte. Penjaga itu melaporkan, apa yang dilakukan Seng Busi di sini? Sepertinya kita tidak membeli apapun dengan keluarga Seng, kan?
keluarga Seng juga tidak bisa melakukannya. Jimat keluarga Seng digunakan oleh putra kelima. Setelah menghabiskan begitu banyak uang, mereka tetap dibunuh. Beberapa pemimpin sekte sedang membicarakannya. Master Sekte Luo melambaikan tangannya dan berkata, biarkan mereka masuk. Penjaga itu mendapat perintah dan segera berbalik dan pergi. Segera, Seng Busi memimpin Dev dan yang lainnya ke aula. Baru saja masuk ke lobi, Dev merasakan beberapa mata tajam menatapnya, dan masing-masing mata dipenuhi dengan niat membunuh. Dev sedikit terkejut, dia tidak mengerti mengapa orang-orang ini memandangnya seperti ini. Ketika Master Sekte Luo melihat Dev di belakang Seng Busi, dia sedikit terkejut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan meminta Seng Busi dan yang lainnya untuk duduk. Saat ini, seluruh aula dipenuhi dengan suasana mematikan, dan hampir semua mata tertuju pada Dev. Hal ini membingungkan Dev, begitu pula semua orang. Setelah beberapa menit, Master Sekte Luo berkata, Master Seng, saya ingin tahu untuk apa Anda berada di sini. Seng Busi melirik ke arah Dev, lalu tersenyum tipis dan berkata, Master Sekte Luo, saya ingin tahu apakah Anda tahu tentang pembantaian di Lembah Roh Darah. Tahu, pemimpin Sekte Luo mengangguk tanpa malu-malu. Luo Shouhai mengerutkan kening awalnya. Dia tidak percaya bahwa 5 sekte besar akan membantai Lembah Roh Darah. Lagi pula, tidak ada keluhan atau permusuhan, jadi mengapa 5 sekte besar melakukan ini? Tapi sekarang pemimpin Sekte Luo sebenarnya secara langsung mengatakan bahwa dia mengetahuinya, yang membuat Luo Shouhai mulai curiga bahwa 5 sekte besarlah yang melakukannya. Seng Busi tidak menyangka Master Sekte Luo akan menjawab dengan begitu bahagia. Pemimpin Sekte Luo, karena kamu tahu, maka aku akan membuka jendela atap dan mengatakan yang sebenarnya. Kami menemukan tempat ini berdasarkan makhluk roh, yang berarti aura dari 5 sekte besar akhirnya tetap berada di Lembah Roh Darah. Aku ingin tahu bagaimana Master Sekte Luo harus menjelaskannya. Atau apakah Master Sekte Luo tahu siapa yang membantai Lembah Roh Darah? Seng Busi bertanya dengan hati-hati. Bagaimanapun, kekuatan dari 5 sekte besar ada di sini, dan Seng Busi tidak berani menyinggung mereka. Seng Busi, apa maksudmu? Apakah kamu mengatakan bahwa 5 sekte besar kita membantai Lembah Roh Darah? Haidafu membanting meja dan berteriak keras. Seng Busi segera meminta maaf, Master Sekte Hai, saya salah paham, saya tidak bermaksud seperti itu. Tuan Seng, kami memang pernah ke Lembah Roh Darah, tetapi ketika kami pergi ke sana, semua orang di Lembah Roh Darah telah dibantai. Sekte Master Luo berkata dengan jujur, mengapa kamu pergi ke Lembah Roh Darahku? Luo Shouhai tiba-tiba berdiri dan menanyai pemimpin Sekte Luo. Lagi pula, 5 sekte besar tidak memiliki persimpangan dengan Lembah Roh Darah, dan 5 sekte besar tidak sedang dalam perjalanan kembali, jadi mengapa pergi ke Lembah Roh Darah? Kami mencari dia. Pemimpin Sekte Luo menunjuk ke arah Dev. Temukan aku. Dev tiba-tiba menjadi bingung. Dia tidak mengerti mengapa orang-orang dari 5 sekte besar pergi ke Lembah Roh Darah untuk menemukannya. Dia bahkan tidak mengenal orang-orang dari 5 sekte besar. Mengapa kamu pergi ke Blood Spirit Valley untuk menemukanku? Dev bertanya dengan bingung. Melihat Dev seperti itu, pemimpin Sekte Luo mendengus dingin, apa kamu tidak tahu kenapa aku mencarimu? Dev tampak bingung, tentu saja dia tidak tahu kenapa. Melihat tatapan bingung Dev, Haidafu membanting meja lagi dan berkata, kamu berpura-pura menjadi apa? Apa kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan? Kamu hanya berpura-pura di sini. Tangkap dia dan berikan hukuman yang setimpal nanti. Maka kamu akan tahu apa yang telah kamu lakukan. Begitu Haidafu berbicara, lebih dari selusin murid sekte bergegas maju untuk menangkap Dev. Siapa berani? Baikian, Iblis San Guilao dan yang lainnya mengeluarkan aura mereka pada saat yang sama, dan seluruh aula langsung berperang satu sama lain. Bersambung.